Tanpa diduga, harta karun Dewa Viantin ini sangat berbahaya, memasukinya saja sudah berbahaya. Gumam Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, tatapannya melintas, sekarang Viantin God Store belum dibuka, Qin Chen secara alami tidak terburu-buru. Tunggu Viantin God Store buka dulu. Pikir Qin Chen, sosoknya berkedip, dan tiba-tiba menghilang di sini, bersembunyi dalam kehampaan. Dan tidak butuh waktu lama sebelum Qin Chen pergi. Beberapa sosok dengan topeng di wajah mereka dan aura menakutkan tiba-tiba turun ke tempat Qin Chen sebelumnya. Ada aura yang kuat pada orang-orang ini, mencari kemana-mana, tapi setelah beberapa saat, mereka tidak menemukan apapun. Orang-orang ini mencari untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghilang di sini dalam sekejap. Di Gunung Hitam tandus puluhan ribu mil jauhnya dari pusaran di pintu masuk Viantin God Store, Qin Chen menunggu diam-diam di gua Gunung Tandus, dan bersila. Dia menatap pusaran Viantin God Store di depannya. Pusaran indah memancarkan aura yang membuat ibu kota bergetar, memberi Qin Chen kejutan yang kuat. Ini adalah ranah rahasia kekacauan kuno, yang tidak sepele. Ini aneh dan tidak dapat diprediksi. Hati Qin Chen juga penuh dengan harapan. Hanya dengan melihat pusaran pintu masuk harta karun Dewa Viantin memberi Qin Chen perasaan luas seolah-olah menatap rotasi alam semesta. Qin Chen mabuk di pusaran air tak berujung. Dengan berlalunya waktu, Qin Chen samar-samar merasakan nafas yang menakutkan mendekati Viantin God Store. Nafas ini dengan cepat mendekati harta karun Dewa Viantin, dan Qin Chen tahu bahwa orang-orang ini merasa sangat dekat dengannya, tetapi kenyataannya, mereka sangat jauh, karena pusaran pintu masuk harta karun Dewa Viantin tampaknya hanya berjarak ratusan juta mil, tetapi pada kenyataannya, miliaran mil ini tersebar di wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Ketika harta karun Dewa Viantin benar-benar dibuka, seluruh ruang medan perang dari 10.000 ras akan dilipat, dan siapapun yang berada di tempat khusus manapun di wilayah itu dapat memasukinya. Ini sangat mirip dengan cobaan langit pada awalnya. Saat ujian dibuka, tidak peduli yang mana dari 4 surga besar di alam tenggara, barat laut, dan langit berada, Tianjiao dapat memasukinya untuk pertama kalinya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, ketika Qin Chen tinggal di sini selama 10 hari, bergemuruh, pintu masuk pusaran tempat persembunyian dewa yang awalnya tak berujung tiba-tiba bergetar. Jejak kekuatan hitam menyembur keluar darinya, dan dengan nafas kacau dari pembukaan alam semesta, itu benar-benar menelan semua sinar cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Viantin God Store telah dibuka. Di Gunung Tandus, Qin Chen tiba-tiba berdiri. Pada saat yang sama, ada aura kegembiraan yang melonjak di ruang sekitarnya. Sesosok master muncul, memandang dengan penuh semangat ke pintu masuk harta karun Dewa Viantin. Setelah beberapa saat, Viantin God Store benar-benar berubah menjadi pintu masuk lubang hitam yang gelap. Qin Chen melihat bahwa dalam kehampaan tak berujung, siluet muncul satu demi satu, dan beberapa dari mereka terbang langsung menuju pintu masuk harta karun Dewa Viantin. Tiba-tiba, di pintu masuk harta karun Dewa Viantin, banyak orang kuat segera membunuh mereka, dan mereka menyerang sosok yang bergegas menuju pintu masuk harta karun Dewa Viantin. Meskipun para master ini sebenarnya berada di ruang tak berujung dari ratusan juta orang di medan perang 10.000 ras, dimanapun mereka berada, secara alami akan ada orang lain yang menyergap dan membunuh terus-menerus untuk sementara waktu. Di depan harta karun Dewa Viantin, tidak ada perbedaan antar kam, dan akan ada pembunuhan massal antara kam yang sama, hanya untuk mendapat kesempatan memasuki harta Dewa Viantin, dan membunuh di sini tidak akan dihukum oleh aliansi masing-masing. Qin Chen juga keluar dari Gunung Tandus, mengaum, ada energi naga melonjak di sekelilingnya, mengikuti master yang muncul di dekatnya, dan berpura-pura mengejarnya. Tepat ketika pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dimulai di dekat puluhan ribu mil jauhnya. Tiba-tiba, di dunia tanpa akhir, aura mengerikan datang. Nafas ini terlalu menakutkan, salah satunya datang langsung ke lokasi di dekat Qin Chen, dan paksaan yang besar membuat Qin Chen melihat dengan ngeri. Kemudian, Qin Chen melihat pusaran lubang hitam yang melayang di langit yang luas dan menyebar di ruang yang tak terhitung jumlahnya, muncul serangkaian sosok yang menjulang tinggi. Lihat, itu tim yang kuat dari ras manusia. Klan iblis juga ada di sini. Di tengah seruan,
Banyak orang kuat yang bertarung di pintu masuk semuanya berhenti karena terkejut. Terlihat bahwa di setiap kekosongan, kelompok tim memasuki pusaran Vientine God Store, dan di belakang tim itu, ada sosok menakutkan yang berdiri dengan bangga. Ini adalah master teratas dari semua ras. Mereka melihat tim dari berbagai ras memasuki harta karun Dewa Vientine. Qin Chen melihat di mana tim ras manusia berada. Tim ras manusia yang perkasa membentuk sebuah tim, semuanya dari pasukan ras manusia teratas. Kekuatan seperti Tiangong, Istana Dewa Bintang, Dayu Sensan, dan kekuatan lainnya, mereka memiliki kuota tetap untuk memasuki harta karun Dewa Vientine, dan sebagian besar token diperoleh oleh orang-orang dari kekuatan tertinggi ini. Aku ingin tahu apakah Ji Wuxu dan yang lainnya ada di dalam. Gumam Qin Chen melihat tim ras manusia. Itu terlalu jauh. Dia hanya bisa merasakan sepotong nafas, tetapi tidak bisa melihat semua orang. Ini karena pemimpin tertinggi dari setiap ras, melindungi semua orang dari bawahannya. Agar tidak diketahui oleh orang-orang dari ras yang bermusuhan yang telah memasuki harta karun Dewa Vientine untuk menghindari sasaran dan penyergapan. Qin Chen juga pergi. Dia bercampur dalam kerumunan yang terkejut dan mendekati pintu masuk harta karun Dewa Vientine. Seseorang memperhatikan Qin Chen dan mendekat dengan diam-diam, karena mereka merasa ada yang salah dengan Qin Chen dan sepertinya menyelinap ke harta karun Dewa Vientine. Qin Chen mencibir dalam hatinya ketika dia merasakan orang-orang itu. Dia baru saja akan berakselerasi, tetapi sosoknya tiba-tiba membeku. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke seberang pintu masuk lubang hitam ratusan juta mil. Sosok seperti peri melonjak ke langit. Sosok ini anggun dan diselimuti oleh kekacauan yang tak ada habisnya. Dia tidak mengikuti tim iblis untuk masuk, tetapi sendirian dan mandiri. Saat dia berjalan di kehampaan seperti ini, tim Demon Rache menatap orang ini dan diam-diam tenggelam ke dalam lubang hitam pusaran air. Qin Chen terkejut. Meskipun dia belum pernah melihat wajah pihak lain, pada saat ini, ada perasaan yang sangat familiar. Ini membuatnya merasa panik. Qin Chen menatap sosok yang memasuki harta karun Dewa Vientine. Apakah itu dia? Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Pada saat ini, serangkaian aura menakutkan melonjak, langsung menutupi Qin Chen. Diiringi dengan suara mencibir, serangan mengerikan menyapu dalam sekejap, seperti lautan luas, dengan raungan, langsung menyelimuti Qin Chen. Qin Chen langsung terbangun dari bisikan tak berujung. Raungan seperti raungan naga bergema di langit dan bumi, dan bayangan virtual naga sejati yang mengaum naik ke langit di bawah mata semua orang, dan serangan mengerikan yang menyapu Qin Chen itu. Tiba-tiba tersebar, antara langit dan bumi, bayangan virtual berbentuk naga yang menakutkan muncul, bergegas ke banyak master yang menyelinap ke Qin Chen. Itu benar-benar naga sejati. Itu adalah klan naga sejati. Tidak, mundur, ucap orang-orang ini berteriak ngeri, dan mundur dengan panik satu persatu, darah muncrat dengan liar, dan dalam sekejap, dua orang langsung meledak menjadi kabut darah, dan dua lainnya terbang dengan ketakutan, menatap Qin Chen dengan ngeri, dan seluruh tubuh mereka berlumuran darah. Gerakan di sini langsung mengejutkan banyak ahli di dunia, satu persatu menoleh. Banyak pria kuat memancarkan pelangi ilahi di mata mereka, menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Qin Chen ditatap oleh mata yang tak terhitung jumlahnya, dengan dingin melirik dua orang kuat yang tersisa yang menyerangnya, dan kemudian langsung masuk ke pusaran air. Di tubuh Qin Chen, token menyala, menyelimuti Qin Chen, dan ketika memasuki lorong pusaran hitam dan terbang menuju bagian dalam lorong, kekuatan yang menindas menjadi semakin kuat. Di tengah getaran dan gemuruh ruang yang disebabkan oleh tekanan, Qin Chen menghilang ke kedalaman lorong. Ini adalah gurun kuno, dengan reruntuhan di mana-mana, pepohonan kuno primitif yang menakutkan tumbuh subur. Di langit, pusaran hitam tiba-tiba muncul, dan kemudian sosok berbentuk naga terbang keluar darinya. Aura yang ganas dan mendominasi membuat jantung bergetar, dan menyebar langsung dari orang tersebut. Ini adalah Vientine God Store. Gumam Qin Chen berdiri di udara, memalingkan muka. Pusaran hitam yang muncul di belakang Qin Chen menghilang seketika, dan di belakangnya adalah bagian saluran pusaran yang ada di udara. Berdiri di udara, Qin Chen merasakan tekanan tak berujung yang bekerja di tubuhnya.
Tekanan mengerikan ini jauh melebihi langit dan juga melebihi tekanan di medan perang dari 10.000 ras. Tubuh Qin Chen sangat tertindas. Qin Chen mendarat perlahan, menginjak hutan yang penuh dengan daun mati. Meskipun Vientiane God Store hanyalah alam rahasia dan dunia kecil, sebenarnya cukup luas, dan tekanan di sini sangat tinggi, dan kedalamannya tidak diketahui. Tekanannya sangat besar, tubuh naga sejatiku mengandung kekuatan yang tak terbatas, dan aku merasa sangat berat. Gumam Qin Chen berjalan dengan hati-hati selangkah demi selangkah, menatap sekeliling. Sesaat kemudian, dia berjalan keluar dari hutan ini dan berjalan ke kaki gunung. Di kejauhan ada gurun yang luas. Qin Chen bergerak maju sambil dengan hati-hati merasakan aura energi. Antara langit dan bumi, jejak kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak. Ini adalah kekuatan yang sangat primitif yang memasuki tubuh Qin Chen, menyebabkan setiap sel Qin Chen bersorak kegirangan, dan kekuatan yang semula stagnan perlahan mengendur. Qin Chen sangat bersemangat. Sayang sekali nafas seperti ini di sini terlalu langka. Qin Chen mengerutkan kening. Dia segera terbang di Vientiane God Tracer. Di Vientiane God Tracer ini, Qin Chen terbang sangat lambat. Tiba-tiba, gelombang energi ditransmisikan dari jarak jauh ke Qin Chen. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memalingkan muka. Qin Chen langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan kecepatannya melonjak. Tetapi saat kecepatannya semakin cepat, hambatannya juga meningkat. Di bawah ini adalah gurun tak berujung. Qin Chen terbang dengan cepat, mendekati tempat gelombang itu lewat. Qin Chen mengangkat kepalanya, dan langsung melihat siluet beberapa pria kuat bertarung di perbukitan di kejauhan. Orang-orang ini semuanya adalah master top, dan aura para terhormat yang menakutkan meresap. Qin Chen jatuh dengan cepat. 7 tuan yang terhormat. Gumam Qin Chen melihat sekeliling. Salah satunya jelas klan iblis, dengan tubuh besar dan aura perkasa, sementara yang lain adalah ras campuran, termasuk master dari klan laut dan klan langit berbintang. Qin Chen meliriknya. Jelas karena pertempuran di sini, banyak orang kuat dari berbagai ras yang baru saja memasuki harta karun Dewa Vientiane telah tertarik. Selain diri mereka sendiri, ada gelombang lain, tetapi semua orang hanya menonton dari kejauhan tanpa campur tangan. Meskipun Qin Chen belum merasakan Master Dizun di sini, itu hanya karena dia masih berada di luar harta karun Dewa Vientiane yang sangat luas, tetapi begitu dia memasuki kedalaman harta karun Dewa Vientiane, secara bertahap, peluang untuk menghadapi yang kuat akan meningkat. Beberapa veteran klan iblis menyeberangi sungai dan pergi dengan cepat, sementara 3 orang terhormat dari ras langit berbintang dan ras laut juga melihat sekeliling dan segera terbang. Master dari klan iblis, klan langit berbintang, dan klan laut pergi, dan sementara orang kuat seperti klan tulang yang tertarik dengan gerakan itu juga saling melirik, lalu diam-diam bubar dan pergi, karena ada aura yang lebih menakutkan di kejauhan. Jelas itu adalah seorang Master Dizun. Pada hari-hari awal memasuki Vientiane God Tracer, semua orang secara alami sangat waspada. Tidak ada yang ingin membunuh di awal dan bertahan tanpa henti. Di medan perang 10.000 ras, semua ras adalah kekuatan yang bermusuhan. Tujuannya untuk melemahkan kekuatan lawan. Setiap orang setidaknya akan membawa pasukan besar. Begitu pasukan lawan dihancurkan, mereka akan mendapatkan nilai kontribusi yang cukup banyak. Tapi di sini, mereka yang masuk seringkali adalah penguasa dari semua ras, dan Zun setengah langkah bukannya tidak ada, tetapi mereka sangat jarang. Setiap orang di sini untuk meningkatkan basis kultivasi mereka dan mendapatkan harta. Tanpa adanya keuntungan yang cukup, setiap orang tidak akan mudah bergerak. Ada banyak harta di Vientiane God Tracer, dan setiap harta lahir, akan ada pergerakan. Semakin tinggi level hartanya, semakin besar pergerakannya, bahkan harta surgawi pun akan muncul. Qin Chen hampir tidak merasakan terlalu banyak pergerakan harta tadi. Jelas, itu hanya harta manusia paling banyak, jadi semua orang sangat terkendali. Qin Chen menghela nafas. Tiba-tiba Qin Chen melihat gelombang kehampaan di kehampaan yang jauh. Ini adalah zona luar angkasa di Vientiane God Tracer. Saya tidak tahu kemana arah zona luar angkasa ini. Menurut informasi yang diperoleh Qin Chen, ada banyak sabuk luar angkasa di Vientiane God. Di sini, tekanan luar angkasa sangat tinggi,
Susunan teleportasi luar angkasa sulit untuk diaktifkan, dan kecepatan penerbangan yang mulia akan berkurang tajam 10.000 kali lipat. Namun, itu dapat dibawa ke kedalaman Dewa Vientine melalui ruang-ruang ini, yang dapat menghemat banyak waktu. Tentu saja, mungkin juga ada bahaya. Qin Chen tidak datang ke sini untuk mencari harta, tetapi jika dia ingin memperbaiki rantai, dia juga perlu memasuki kedalaman Vientine God Tracer. Jika dia hanya berada di pinggiran, itu akan menyia-nyiakan hidup. Qin Chen langsung memasuki sabuk spasial ini. Sekarang Qin Chen masih berada di area terluar Vientine God Tracer. Jika dia ingin masuk lebih cepat dan menyerap energi yang lebih kacau, dia harus masuk lebih dalam. Gelombang ruang melewati tubuh Qin Chen. Qin Chen merasa pusing. Kemudian, matanya berbinar, dan yang muncul di depannya adalah hutan pegunungan kuno yang rendah. Hah, kekacauan di sini benar-benar meningkat pesat. Gumam Qin Chen merasakan sekelilingnya, dan matanya menjadi cerah.